Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok saya dalam menjelaskan proyek kami, proyek mata kuliah Mekatronika Teknik Mesin ITS. Ya, di sini kami memiliki sebuah unit DC motor dengan sebuah sistem controller. Ya, di sini ada controllernya, yaitu Arduino Uno. Tugas utama kami yaitu untuk mengontrol sebuah plant atau proses, dalam hal ini yaitu DC motor 12 volt. Ya, kami akan berusaha untuk mengontrol ini supaya dapat memunculkan respon yang kami inginkan, yaitu dengan overshoot yang sekecil-kecilnya dan respon time yang secepat-cepatnya. Ya, saya akan menjelaskan apa saja komponen yang kami gunakan untuk proyek ini. Yang pertama yaitu prosesnya atau plantnya itu sendiri, sebuah DC motor brush 12 volt dengan gear rasio 1:78 dan dilengkapi dengan sensor encoder. Lebih tepatnya sensor Hall effect encoder. Mohon maaf. Ya, bisa dilihat ini sensor Hall effect encodernya. Jadi ini prinsipnya menggunakan medan magnet untuk menghasilkan hitungan, di mana hitungan tersebut akan dikonversi melalui coding untuk mengeluarkan sebuah output RPM. Kemudian setelah itu terdapat controllernya itu sendiri, yaitu sebuah microcontroller. Ada Arduino Uno. Dapat dilihat sini. Kami menggunakan Arduino Uno karena terdapat banyak port yang kami butuhkan. Dapat dilihat di situ. Jadi controller ini akan digunakan sebagai pengontrol motornya, dimana di dalamnya nanti akan kami programkan sebuah algoritma PID. Setelah itu ada motor driver L298N. Motor driver ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, dia akan mengonversi sinyal PWM yang dihasilkan oleh Arduino menjadi arus listrik DC, arus listrik biasa analog ke motor ini. Selain itu, L298N ini berfungsi untuk menurunkan tegangan yang dihasilkan oleh baterai. Jadi baterai ini akan menghasilkan 12 volt, sementara Arduino itu hanya beroperasi untuk 5 volt saja. Sehingga dengan adanya motor driver ini bisa menurunkan power supply yang dari 12 volt menjadi 5 volt menggunakan kabel ini menuju breadboard. Setelah itu, untuk mengontrol set point, kami menggunakan 3 set point, yaitu 30 rpm, 60 rpm, 90 rpm. Dan ini untuk tombol mati atau mematikan motor. Jadi kami menggunakan push button untuk mengontrol set point-nya. Oh ya, untuk maksimum putaran motor ini sendiri yaitu 100 rpm. Kami sudah memvalidasi bahwa untuk voltase maksimum yang bisa dilakukan ke motornya akan berjalan secepat 100 rpm dengan putaran 100 rpm. Jadi kami menggunakan validasi dengan alat tachometer non kontak untuk memperoleh tingkat keakuratan yang tinggi. Setelah itu kami menggunakan LCD untuk menampilkan RPM dari ini. Dan untuk power supply-nya kami menggunakan baterai LiPo 3300 mAh 25C 3 sel. Jadi baterai ini cukup untuk menggerakkan motor ini. Baik, proyek kami seperti yang sudah saya bilang itu untuk mengontrol DC motor ini menggunakan controller berbasis PID. Nah, langkah kerjanya adalah pertama kami harus tahu dulu
kenapa motor ini perlu controller. Jadi apakah motor ini bisa dikontrol dan kenapa perlu controller? Setelah kami cari-cari, jawabannya adalah menggunakan open loop test untuk mengetahui respon sebenarnya dari motor ini. Jadi setelah melakukan open loop test, kami mendapatkan bahwa respon dari motor ini masih belum cepat. Meskipun tidak ada overshoot, tapi belum cepat. Selain itu, untuk mengontrol motor ini tanpa sebuah controller PID, itu memerlukan potentiometer atau push button seperti ini untuk mengatur set point tertentu. Nah, misal kita menginginkan RPM tertentu, tetapi hal ini bisa dilakukan dengan cara men-setting PWM pada Arduino. Namun untuk set point tertentu itu nilai PWM-nya belum pasti satu saja. Jadi misalnya saya pengen 90 RPM di sini. Saya setting 135 PWM-nya di Arduino. Pada awalnya iya dia menunjukkan 90 RPM. Namun setelah running kedua belum tentu nilainya 90 RPM. Bisa lebih, bisa kurang. Jadi tidak ada sebuah sistem yang memastikan bahwa motor ini tuh akan selalu bergerak di 90 RPM dengan PWM yang dibutuhkan. Tergantung PWM-nya berapa ntar. Untuk mengatur dia supaya konstan pada set point tertentu. Ya, jadi itu alasan kenapa kita memerlukan controller untuk set point ini dicapai dengan respon yang kita inginkan, dan dia supaya ya mencapai target sih gitu. Selain itu, setelah kami open loop test, kami juga menemukan bahwa jika motor diberi gangguan, jika dihambat pakai jari misalnya, itu dia tidak akan langsung balik ke set point awalnya. Jadi dia baliknya lambat, cukup lambat. Nah, nanti kita akan lihat dengan kontrol PID, ternyata gangguan itu langsung dapat diatasi. Jadi dia akan cepat balik ke set point awalnya. Jadi untuk langkah kerjanya sendiri, itu kami pertama menentukan set point-nya 30, 40, 30, 60, 90 dan mati. Nah, setelah kami mengirim nilai set point di sini, Arduino akan membaca set point tersebut dan mulai menjalankan motor dengan PWM yang dibutuhkan. Nah, dalam Arduino ini ada PID, ada algoritma PID, di mana algoritma PID tersebut akan mengontrol seberapa banyak koreksi yang diperlukan supaya motor ini dapat mencapai set point dan tetap pada set point itu. Jadi maksudnya koreksi itu adalah nilai PWM itu sendiri. Jadi sebenarnya PID kan adalah sebuah rumus. Nah, outputan dari rumus PID di dalam Arduino ini adalah PWM, di mana nilai PWM itu akan terupdate setiap loopingnya, tergantung loopingnya kita setting berapa. Dia akan terupdate, terkirim ke motor driver, dan motor driver akan menyalurkan ke motor. Jadi motor akan berputar sesuai dengan PWM-nya. Dan dengan sesuai PWM itu, kita dapat mencapai set point yang kita inginkan. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Oh ya, selain itu data RPM yang dihasilkan juga akan tertampilkan di LCD ini. Target utama dari sebuah controller PID atau controller manapun sebenarnya adalah untuk melihat time response-nya seperti apa. Time response itu dilihat menggunakan sebuah plot grafik. Nah, seperti yang Anda lihat, di sini tidak ada layar apapun yang dapat memunculkan plot grafik. Oleh karena itu, kami memerlukan laptop di sini untuk untuk memperlihatkan bagaimana time response dari sistem ini. Jadi ntar Arduino ini akan dihubungkan ke laptop, lalu kami menggunakan serial communication untuk mentransfer atau mengcopy data serial, yaitu data RPM-nya, ke MATLAB. Jadi dengan menggunakan coding ini,
kita dapat memplotkan grafiknya. Nanti akan saya tunjukkan. Ya, seperti yang dapat dilihat, sistem sudah saya sambungkan dengan baterai dan Arduino sudah saya hubungkan dengan laptop. Dengan begini sistem siap berjalan. Saya pertama-tama akan menjalankan sistem ini tanpa melihat time response dulu. Jadi sekadar untuk menunjukkan bahwa sistem ini bisa berjalan dengan baik. Oke, saya pertama pilih set point 30 dan kita dapat melihat di sini nanti akan menunjukkan 30. Oke. Ya, seperti dapat kita lihat, motor dapat berjalan dengan baik di set point 30. Meskipun terdapat fluktuasi ya. Di sini 29. Jadi fluktuasinya kurang lebih 1 digit saja, selisih 1 nilainya. Motor bergerak dengan baik. Oh ya, RPM yang kami tunjukkan ini adalah RPM pada ujung shaft ini. Jadi jika kita hitung pada ujung encoder itu beda lagi, soalnya di sini terdapat gear ratio 1:78. Untuk encoder kami sendiri itu memiliki resolusi 11 pulse per rotation. Jadi untuk setiap rotasi terdapat 11 gelombang, dimana gelombang itu nanti akan digunakan untuk menghitung RPM. Ya, dapat lihat sini RPM (30). Nah, jika saya ganti ke RPM 60, maka dia akan berubah ke 60. Mohon maaf. Oke, langsung saja ganti 60. Dapat lihat. Sini dapat lihat ya, 60 dia. Baik, jika saya ganti 90, bisa dilihat tadi terdapat overshoot 100. Nah, sekarang dia akan stabil pada 90. Nah, di sini ada digit terakhir. Nah, ini sebuah error yang kami temukan, di mana ketika LCD itu mencapai 3 digit, padahal kita cuma perlu 2 digit ya, jadi 90-an ini. Nah, itu yang digit terakhir itu tetap kesimpan berapapun nilai terakhirnya. Jadi misalnya nilai terakhirnya itu, nilai sebelumnya itu 127 atau 107, di angka di sini akan tersimpan 7 terus dan tidak akan berubah sampai berubah lagi sampai dia 3 digit, 100, angka 100-an itu. Tapi kalau kita lihat, kita fokus pada digit 2 digit di depannya saja, bisa dilihat 90-an, 90 lebih tepatnya. Jadi ya fluktuasi antara 90, 89 dan 91. Nanti bisa dilihat di grafik. Ini jika saya matikan. Nah, terdapat error ya di sini sebesar 3. Jika saya jalankan lagi 30, 60, ya 90. Jadi sekali lagi digit terakhir diabaikan saja, di depan doang. Oke, jadi terbukti sistem ini bisa berjalan. Sekarang kita hanya perlu melihat time response-nya seperti apa. Baik, sekarang kita ada di monitor laptop. Di sini ada sketch Arduino, coding dari Arduino dari sistem kami. Ya. Jadi kami akan tunjukkan coding-coding utamanya saja, bagian-bagian utamanya. Jadi di sini ada deklarasi speed required, speed track. Jadi ini adalah jadi ini adalah set point kami, deklarasi variabel set point. Lalu ada speed aktual, itu deklarasi speed saat ini yang terbarunya. Lalu ada KP, KI, KD, ada PWM value. Ini akan digunakan untuk mengontrol motor nanti, sinyal dikirimkan ke motor. Lalu ya, jika dilihat sini, untuk set point yang berbeda-beda 30, 60, 90, kami menggunakan nilai KP, KI, KD yang berbeda-beda.
karena setelah kami bereksperimen bahwa dengan nilai KPKIAD yang sama itu tidak bisa untuk set point yang bermacam-macam. Jadi setelah kami melakukan tuning, ini nilai yang kami dapat untuk setiap set pointnya supaya responnya cukup bagus. Dan ini pun sebenarnya sebuah kompromi karena kami menemukan masalah baru. Nanti akan dilihat di hasil percobaannya. Di sini adalah perintah untuk mengirim sinyal PWM ke motor driver L298N, analog rate PWM value. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai RPM yang terbaru yang sekarang. Jadi ada count itu hitungan di sini ada hitungan sama hitungan sebelumnya, count previous. Nah, jadi hitungan ini dihasilkan dari encoder. Jadi encoder itu akan ada pulsanya, itu ada gelombangnya. Nah, gelombang itu akan dihitung. Jadi akan gelombang pertama 1, gelombang kedua 2, gelombang ketiga 3, terus begitu. Jadi sebuah hitungan dikali 60 dikali 1000 dibagi loop time-nya. Jadi loop time ini seberapa cepat looping sistem kami. 44 itu adalah CPR atau count per revolution. Spek yang kami punya adalah pulse per rotation. Jadi untuk mengubah dari PPR ke CPR itu tinggal dikali 4. 11 dikali 4 jadi 44. Lalu ada 78, ini gear ratio kami. Jadi speed aktualnya adalah speed atau RPM di ujung shaft. Di ujung shaft ini. Maaf. Ya, kembali ke codingnya. Di sini kami menggunakan deklarasi variabel PID term. Jadi PID term ini outputan dari rumus PID-nya. Lalu ada error, last error atau error terakhir. Di mana error ini adalah set point dikurangi kecepatan saat ini. Lalu ini adalah bagian paling utamanya, rumus PID-nya. Jadi PID term adalah KP dikali error, KI dikali kumulatif error atau penjumlahan dari error-error yang sebelumnya, ditambah KD dikali delta error kurangi last error. Ini adalah delta error. Kemudian dari nilai PID term ini itu akan dijadikan sebuah PWM value menggunakan coding ini. Jadi PID term di mana batas bawahnya 0, batas atasnya 255. Persis seperti nilai PWM di mana nilai minimum itu sebenarnya min 255, tapi kita bisa menggunakan 0 karena kita hanya berputar satu arah, dan 255. Lalu di sini ada perintah untuk menulis nilai set point dan nilai RPM yang sekarang. Untuk coding LCD-nya untuk menampilkan di LCD. Jadi kami hanya di LCD hanya menampilkan kecepatan yang sekarang. Tapi ntar di time response kita akan menampilkan garis set point juga. Jadi itu untuk coding di Arduino-nya. Sekarang kita akan melihat di MATLAB-nya. Ya, di sini ada codingnya buat memplot grafik. Langsung aja saya mulai. Jadi jika saya run, itu kan muncul sebuah grafik. Ya, ini ada grafiknya. Jadi grafik ini real time. Dia akan bergerak selama motor bergerak. Jika saya press, misalnya saya pengen set point 30. Ya, dapat dilihat di sini. Garis biru adalah speed aktual, garis merah adalah set pointnya. Ya, dapat dilihat dia responnya tidak ada overshoot dan memang cukup lambat. Tapi dibandingkan dengan, ya ini kompromi, ini yang saya bilang kompromi ini. Jadi kami menginginkan overshoot yang kecil, seperti ini hasilnya. Nah, ini ada fluktuasi. Fluktuasi ini fluktuasi yang cukup kecil bisa dibilang. Jika kita lihat ini 31 dari 30. Jadi hanya beda satu digit doang. Dan itu fluktuasi yang kecil. Bisa lihat sini tidak ada overshoot. Baik, jika saya
nolkan lagi, lalu saya pindah ke 60. Ya, dapat dilihat itu paling atas ini. Ya, ini sama, tidak ada overshoot juga, dan fluktuasinya hanya selisih 1 digit. Responnya juga cukup cepat. Baik, saya matikan lagi, lalu set point 90. Ya, terdapat overshoot kecil ya ini, yaitu sebesar 1 digit saja ya, 91. Bisa lihat tadi dinilai Y-nya. Jadi di kiri ini adalah RPM, di sini adalah waktunya. Ya, 91. Fluktuasi juga seperti biasa. Jadi fluktuasi ini mungkin bisa jadi disebabkan oleh noise pada sistem kami. Ya, seperti itu kira-kira respon dari sistem kami. Nah, ada satu hal yang ingin saya tunjukkan, yaitu sebuah hal yang menarik yang baru saya pelajari dari tugas ini. Ya, jadi ini kan individual, respon individual. Jadi dari 0 ke 30, 0 ke 60, 0 ke 90. Tapi jika kita memindah-mindah antar set point, misal dari 30 ke 90, 30 ke 60, 60 ke 90, itu akan terjadi overshoot. Ya, di sini program sudah saya ulangi lagi. Sekarang akan saya tunjukkan hal menarik tersebut. Misal awal saya menyeting 30. Seperti biasa, responnya seperti ini. Namun ketika saya klik ke 90 atau ke 90 dulu saja, itu terjadi overshoot yang cukup tinggi. Dan kadang overshoot ini terjadi, tapi lebih sering terjadi ketimbang tidak ada overshoot. Jadi ini saya klik 90. Ya, dapat dilihat situ ada overshoot yang tinggi. Padahal tadi dari 0 ke 90 itu tidak ada overshoot, atau overshoot sangat kecil, satu saja. Ini nilainya sekarang 103. Jadi dari 90 ke 103. Beda 13. Memang overshoot di awal terus bagus. Cuman overshoot ini sangat tinggi. Nah, sama halnya jika saya turunkan ke 60. Nah, ini juga terjadi overshoot ini. Di sini cukup tinggi. Jika dari 60 ke 90 itu terjadi overshoot yang tinggi juga. Ya, bisa dilihat overshoot yang tinggi. Ya, satu hal yang menurut saya logis untuk menjawab pertanyaan ini adalah nilai PWM yang berbedanya. Jadi ketika dari 0 ke 90 itu perlu PWM yang besar untuk menggunakan motor mencapai set point setinggi itu. Sedangkan jika dari 30 atau dari 60 itu kita sudah bergerak dalam PWM yang ya untuk digunakan untuk menaikkan ke 30 dan 60 ini, sehingga ketika naik ke 90 itu PWM-nya berlebihan karena dapat diingat kembali settingan ini satu doang, settingan di 90 ini. Jadi terjadi overshoot. Nah, komprominya antara memperbagus respon antar set point atau dari 0 ke 90. Jadi ketika KI, jadi kami bisa mengecilkan ini dengan memainkan nilai KI di 90 ini. Jika nilai KI kami turunkan, maka dari 30 ke 90 responnya akan cepat dengan overshoot yang maksudnya responnya akan lebih ya cepat, cuma tidak secepat ini. Tapi dengan overshoot yang sangat kecil. Mungkin bisa satu digit doang selisihnya. Tetapi ketika KI kami besarkan, ini jadi overshoot. Tapi ya dari 0 ke 90 itu overshoot yang kecil. Jadi ketika KI kami kecilkan, emang dari sini ke sini, dari 30 ke 90 itu cepat dan overshoot kecil. Namun dari 0 ke 90 jadi lambat. Jadi kurvanya tidak ada overshoot, malah parabolis seperti ini. Seperti itu. Jadi lambat sekali dan tidak ada overshoot. Itu jadi kami menggunakan tuning, berkompromi sebisa mungkin, dan ini hasil terbagus yang kami peroleh. Mungkin kami masih kurang ilmu, jadi belum tahu bagaimana tuning yang bagus. Tapi ini menurut kami sudah yang terbaik yang kami bisa lakukan. Nah, fluktuasinya parah banget.
Oh ya, fluktuasi di 90 ini relatif lebih banyak ya ketimbang di 30. Ini karena ketika motor bergerak dengan kencang itu pasti timbul noise. Karena ini ada medan magnet kan, dia menimbulkan noise. Entah itu ke Arduino, ke motor driver atau komponen apapun. Sedangkan ketika berputar dengan pelan, noise itu akan kecil. Sehingga bisa dilihat 30 itu dia relatif stabil. Nah, seperti itu. Ya, ini juga salah satu hal yang menarik. Jadi dari 90 ke 30 itu dia ngerem sampai 0 baru naik lagi. Itu. Baik, sekian yang bisa saya tunjukkan. Saya cukupkan sampai sini saja. Dan oh ya, untuk nilai KPK-IKD-nya bisa dibaca sih di laporan ada, atau nanti saya posting di Google Drive. Ya, ini ada nilainya. Jadi kami mengeksperimenkan jika mencoba KP doang, mencoba KI doang, dan mencoba KD doang. Nah, ini nilai terakhir yang menurut kami bagus. Kami tidak menggunakan KD karena itu akan memperbanyak variabel untuk tuningnya dan menjadi lama. Makanya kami tidak menggunakan KD. Jadi sekian hasil proyek kami. Jika ada pertanyaan bisa langsung email, atau jika ingin minta codingnya atau apanya itu bisa langsung di email saya, ntar saya taruh di deskripsi. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.